Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 11. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentimon, BSc Hans Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhama Jotika Daja, Penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon, Penerbit Yayasan Hadayawatu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011. Revisi. Bab 8. Berbagai jenis karma. A. 4 kelas karma yang masing-masing terdiri dari 4 jenis karma. Seberapa banyakkah karma yang muncul belakangan yang dirambatkan pada arus batin makhluk hidup? Pikirkan baik-baik. Karena kesadaran dengan faktor-faktor batin yang bersekutu bisa muncul dan padam lebih dari 1 triliun dalam 1 jentikan jari, bermiliar-miliar karma baik akan terbentuk setiap detik ketika seseorang melakukan perbuatan baik. Demikian pula, bermiliar-miliar karma buruk akan terbentuk setiap detik ketika seseorang melakukan perbuatan buruk. Oleh sebab itu, akan ada bermiliar-miliar karma baik dan karma buruk di arus batin seseorang yang muncul dari perbuatan baik dan buruk yang dilakukan di kehidupan ini. Demikian juga, bermiliar-miliar karma baik dan karma buruk terbentuk di setiap kehidupan lampau yang tidak terhitung jumlahnya. Semua karma ini sudah dirambatkan di arus batin dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya sampai pada kehidupan saat ini. Jadi, karma baik dan karma buruk di arus batin sedemikian banyaknya hingga tidak terhitung sekalipun oleh komputer yang sangat super. Semua karma ini menunggu kesempatan yang tepat untuk membuahkan hasil. Karena karma sangat banyak jumlahnya, hanya Sang Buddha yang mengetahui karma mana yang akan membuahkan hasil dengan cara apa dan pada waktu apa. Kamma wipako acintio. Bagaimana karma membuahkan hasil tidak dapat diketahui hanya dengan memikirkan dan merenungkannya. Untuk memberitahu bagaimana berbagai jenis karma membuahkan hasilnya, Sang Buddha membagi karma menjadi 4 kelompok masing-masing 4 karma sebagai berikut. 4 jenis karma berkenaan dengan fungsi, 4 jenis karma menurut prioritas dalam membuahkan hasil, 4 jenis karma berkenaan dengan waktu membuahkan hasil, 4 jenis karma berkenaan dengan tempat di mana hasilnya muncul. B. 4 jenis karma berkenaan dengan fungsi. 1. Janaka kama. Karma berdaya hasil yang bisa menghasilkan kehidupan baru. 2. Upantambaka kama, karma pendukung. 3. Upapilaka kama, karma penghalang. 4. Upaghataka kama, karma penghancur yang menghancurkan karma berdaya hasil dan membuahkan hasilnya sendiri. 1. Janaka kama, karma berdaya hasil. Karma berdaya hasil adalah karma yang kuat yang bisa menghasilkan sebuah kehidupan baru. Ini adalah karma yang sudah mencapai status satu rangkaian perbuatan utuh yang baik atau buruk dan bisa melakukan fungsi menghasilkan kesadaran hasil bersama dengan faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma selama masa satu rangkaian kehidupan. Munculnya kesadaran hasil,
faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma berarti munculnya 5 kelompok kehidupan yang membentuk sebuah kehidupan baru. Kesadaran atau pikiran muncul silih berganti terus-menerus dalam satu rangkaian yang tidak terputus. Kesadaran hasil yang pertama bertindak sebagai kesadaran kelahiran kembali. Kesadaran hasil yang berikutnya sebagai kesadaran kelangsungan kehidupan. Dan kesadaran hasil yang terakhir sebagai kesadaran kematian. Kalau karma berdaya hasilnya adalah kesadaran alam nafsu indera yang baik, kehidupan baru bisa muncul di alam manusia atau salah satu alam bahagia di alam nafsu indera yang disebut alam dewa. Kalau karma berdaya hasilnya adalah karma buruk, kehidupan barunya adalah di salah satu dari 4 alam sengsara. Kalau karma berdaya hasilnya kuat, makhluk baru itu akan menikmati usia panjang. Kalau karma berdaya hasilnya lemah, makhluk baru itu akan berumur pendek. 2. Upatthambaka kama. Karma pendukung. Karma pendukung tidak cukup kuat untuk memproduksi sebuah kehidupan baru. Tapi karma ini mendukung karma berdaya hasil, baik dengan membuatnya mampu memproduksi hasil yang menyenangkan atau menyakitkan untuk suatu waktu yang diperpanjang maupun dengan memperkuat kelangsungan kelompok yang dihasilkan oleh karma berdaya hasil. Untuk orang yang lahir di alam bahagia dengan dukungan karma berdaya hasil yang baik, semua karma baik yang muncul bersama di arus batinnya akan bertindak sebagai karma pendukung. Sedangkan semua karma buruk di arus batinnya akan bertindak sebagai karma penghalang. Karma baik yang dilakukan di kehidupan baru juga akan bertindak sebagai karma pendukung, sedangkan karma buruk di kehidupan baru akan bertindak sebagai karma penghalang. Sebagai contoh, kalau seseorang melakukan perbuatan baik, misalnya berdana, menjaga sila, dan melakukan meditasi, karma baik baru yang dihasilkan akan bertindak sebagai karma pendukung yang menyumbang pada perpanjangan rentang hidupnya dan memastikan orang itu sehat dan tercukupi dengan baik kebutuhan hidupnya. Karma baru ini juga akan mendukung karma baik yang lama di arus batinnya untuk membuahkan hasil. Ketika banyak karma baik bekerja bersama, semua perusahaannya, bisnisnya, dan hubungan sosialnya akan berhasil dan dia akan menjadi kaya. 3. Upapilaka kama. Karma penghalang. Karma penghalang melemahkan, menyela, atau memperlambat fungsi karma berdaya hasil. Ketika karma berdaya hasil yang baik memunculkan sebuah kehidupan baru di alam yang bahagia, bermiliar-miliar karma baik dan buruk akan dibawa serta ke kehidupan barunya itu. Beberapa dari karma baik ini akan membuahkan hasil baik sebagai karma pendukung, dan beberapa karma buruk akan membawa hasil buruknya sebagai karma penghalang. Gejala yang sama akan muncul ketika karma berdaya hasil yang buruk memunculkan sebuah kehidupan baru di alam sengsara. Tapi di sini, karma baik akan bertindak sebagai karma penghalang dengan menghalangi dan memperlambat efek karma berdaya hasil yang buruk. Sedangkan karma buruk akan memainkan peran sebagai karma pendukung dengan menguatkan efek menyakitkan dari karma berdaya hasil itu. Demikianlah, ada pasang surut dalam hidup karena karma pendukung yang baik dan karma penghalang yang buruk secara bergantian mempunyai kesempatan membuahkan hasilnya. Khususnya,
Ketika seseorang melakukan perbuatan baik terus-menerus, kumpulan karma baiknya menjadi kuat dan mereka bisa menekan karma buruk untuk tidak berkesempatan membuahkan hasil. Ketika karma baik mendapat kesempatan membuahkan hasil, orang itu akan menikmati banyak hal baik dalam hidupnya. Tetapi kalau orang itu menjadi lupa berbuat baik karena sibuk menikmati kemewahan hidup dari kelimpahannya, dan karma buruknya meningkat karena tingkah lakunya yang tidak bijaksana, kumpulan karma buruknya menjadi cukup kuat untuk menekan karma baiknya dalam membuahkan hasil. Kumpulan karma buruk akan membuahkan efek buruk susul menyusul. Maka perusahaan dan bisnisnya akan gagal, hartanya akan menyusut dengan mengalami banyak penurunan dalam properti, dalam kekayaan, dalam reputasi, dan status sosial. Anggota keluarganya mungkin mulai sakit, mengalami kecelakaan, atau bahkan mati. Demikian, pepatah mengatakan, "Kesialan tidak pernah datang sendirian. Tombak jatuh di tempat rendah, dan hujan turun membasahi sang janda kemana dia pergi." Ketika keberuntungan menjadi semakin jauh, dia mungkin akan berkonsultasi dengan peramal atau ahli nujum untuk membantunya menghentikan nasib sialnya dan mengembalikan nasib baiknya. Dalam kenyataannya, posisi bintang dan planet hanya berpengaruh sedikit atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam keberuntungan tiap individu. Karma buruk yang sudah dikumpulkan yang membawa nasib buruk. Cara paling praktis untuk keluar dari situasi buruk ini adalah dengan melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin supaya karma baik bisa menekan karma buruk dalam membuahkan hasil buruk dan mendukung kumpulan karma baik untuk membuahkan hasil yang baik. Jadi, kita mengalami pasang surut dalam hidup karena hasil yang bergantian antara karma baik dan karma buruk yang selalu berpacu mencapai tempat yang lebih tinggi. Demikian penulis drama yang terkenal dari Inggris William Shakespeare menulis, "Hidup penuh pasang surut, hidup bukanlah sehamparan bunga mawar." 4. Upaghataka kama, karma penghancur. Karma penghancur tidak saja memotong efek karma berdaya hasil, tapi juga menghancurkan karma berdaya hasil dan memproduksi hasilnya sendiri. Dengan kata lain, orang itu mati mendadak dan lahir kembali sesuai dengan karma penghancurnya. Karma penghancur bisa karma baik atau karma buruk yang menggantikan karma lainnya yang lebih lemah, menghalanginya dalam membuahkan hasil, sementara dia memproduksi hasilnya sendiri. Sebagai contoh, seseorang mungkin saja melalui karma berdaya hasilnya seharusnya ditakdirkan berumur panjang. Tapi karma penghancurnya mungkin muncul dan membawa kematian muda dengan serangan jantung, kecelakaan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, makhluk setan dilahirkan di alam sengsara karena karma berdaya hasil yang buruk. Sanak saudaranya mempersembahkan makanan dan jubah untuk biku dan melimpahkan jasa padanya. Kalau dia bisa menghargai perbuatan baik ini dan berkata, "Sadhu, sadhu," karma baik yang dia kumpulkan bisa bertindak sebagai karma penghancur, memotong karma berdaya hasil yang buruk, dan membuahkan hasilnya sehingga makhluk setan itu mati tiba-tiba dan lahir kembali sebagai manusia sebagai hasil dari karma penghancur yang baik. Sangat menyenangkan dan memuaskan melihat bagaimana hukum karma menjelaskan kejadian-kejadian sesungguhnya dengan indahnya. Cara kerja keempat jenis karma pada Dewa Datta.
Bagaimana cara kerja keempat jenis karma di atas? Kasus Devadatta bisa diceritakan di sini. Karma berdaya hasilnya yang baik mengondisikan dia untuk terlahir di keluarga kerajaan. Kenyamanan dan kelimpahannya yang berkesinambungan adalah dikarenakan kombinasi kerja antara karma berdaya hasil dan karma pendukung yang baik. Pentahbisannya sebagai biku bersama-sama dengan pangeran Sakya lainnya seperti Ananda dan Anuruddha dan pencapaian kekuatan supranatural duniawinya di kemudian hari dengan bermeditasi adalah juga karena karma pendukungnya yang baik. Kemudian dia melakukan perbuatan yang sangat keji pada waktu bermaksud membunuh Sang Buddha, melukai jari kaki Sang Buddha, dan menyebabkan perpecahan dalam tubuh Sangga. Ketika perbuatan buruk ini membuahkan hasil sebagai karma penghalang, dia dikucilkan dari komunitas Sangga. Tidak lama kemudian, perbuatan keji yang menyebabkan perpecahan di tubuh Sangga bekerja padanya sebagai karma penghancur. Dia tertelan oleh celah di bumi dan diseret oleh api Awici ke neraka Awici. C. 4 jenis karma berdasarkan urutan prioritasnya. 1. Garuka Kama, karma berat. 2. Asana Kamma, karma menjelang kematian. 3. Acinna Kamma, karma kebiasaan. 4. Katata Kamma, karma yang tak tentu. Semua karma di arus batin dikategorikan sebagai 4 jenis berdasarkan hak yang lebih tinggi dalam memerankan tugasnya menghasilkan kelahiran kembali kehidupan berikutnya pada saat menjelang kematian. 1. Garuka Kama, karma berat. Karma berat adalah dari kuatnya perbuatan yang tidak bisa dihentikan atau digantikan dengan karma lain sebagai penentu kelahiran berikutnya. Dengan kata lain, karma ini pasti akan membuahkan hasilnya untuk terlahir di kehidupan berikutnya. Karma berat yang buruk adalah 5 kejahatan yang keji atau pancanantriya kama dan pandangan salah yang permanen, niyata micchaditthi. 5 kejahatan keji adalah pitughataka kama, membunuh ayah. Matughataka kama, membunuh ibu. Arahantaghataka kama, membunuh seorang arahat. Lohitupandaka kama, melukai Sang Buddha. Sangha bedaka kama, menyebabkan perpecahan di Sangha. Kejahatan menjadi lebih keji sesuai dengan urutan di atas. Siapapun yang melakukan salah satu dari kejahatan ini pasti akan masuk ke neraka ketika dia mati. Pandangan salah permanen yang dengan kuat menolak karma dan akibat-akibatnya juga termasuk dalam karma berat. Ketika seseorang dengan pandangan salah permanen meninggal, dia akan terlahir kembali di neraka Lokantrika yang selalu gelap. Dari sisi baiknya, 5 karma baik bermateri halus atau rupa, wacara, kusala kama, dan 4 karma baik tak bermateri, arupa, wacara, kusala kama, adalah karma berat yang baik. Orang yang mencapai jhana dan bisa mempertahankannya sampai ia mati akan terlahir kembali di alam Brahma ketika ia meninggal. Orang-orang yang mencapai kebijaksanaan jalan dan kebijaksanaan hasil yang diperoleh dalam meditasi pandangan terang mendapatkan karma baik adi duniawi, lokutara kusala kama, yang juga berfungsi sebagai karma berat karena karma ini akan menutup pintu 4 alam sengsara selamanya. Jadi,
mereka hanya akan terlahir kembali di alam-alam bahagia pada saat kematiannya. Kalau seseorang mencapai jhana dan kemudian melakukan salah satu dari 5 kejahatan keji, karma baiknya akan dimusnahkan dengan tindakan jahatnya. Dan tindakan jahat ini akan menyebabkan kelahiran kembali di neraka. Contohnya, sepupu Sang Buddha yang ambisius, Dewa Datta, kehilangan kekuatan batinnya dan terlahir kembali di neraka Awici karena melukai Sang Buddha dan menyebabkan perpecahan pada Sangha. Lebih lanjut, kalau seseorang pada awalnya melakukan salah satu dari 5 kejahatan keji, dia nantinya tidak akan bisa mencapai pencapaian adi duniawi. Karena karma jahatnya akan menciptakan penghalang yang tidak dapat diatasi. Raja Ajata I, ketika sedang mendengarkan Sutta Samanya Phala yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha, mempunyai semua kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai pemasuk arus, tapi dia tidak bisa mencapai kebijaksanaan jalan dan kebijaksanaan hasil karena dia telah membunuh ayahnya, Raja Bimbisara, yang adalah seorang pemasuk arus. Selanjutnya, meskipun dia melakukan banyak perbuatan baik yang sangat besar, termasuk mensponsori Konsili Agung Agama Buddha yang pertama dan pembangunan stupa besar yang menyimpan relik Sang Buddha, dia tidak bisa lolos dari kelahiran kembali di neraka karena kejahatan kejinya. 2. Asana kamma, karma menjelang kematian. Karma menjelang kematian adalah karma baik ataupun buruk yang kuat yang dilakukan atau diingat beberapa saat menjelang kematian. Tanpa adanya karma yang berat, karma yang terdekat dengan saat kematian inilah yang pada umumnya akan berperan dalam kelahiran kembali karena kekuatannya yang besar oleh sebab kedekatannya dengan saat kematian. Kalau seseorang dengan karakter buruk melakukan perbuatan baik sesaat sebelum meninggal, atau mengingat perbuatan baik yang dilakukannya pada saat-saat terakhirnya, dia akan menerima kelahiran kembali yang menguntungkan. Sebaliknya, kalau seseorang memikirkan perbuatan buruk yang dilakukannya sebelumnya, atau melakukan perbuatan buruk sesaat sebelum kematiannya, dia akan mengalami kelahiran kembali yang tidak membahagiakan. Karena alasan ini, sangatlah penting mengatur para orang tua atau orang-orang yang dicintai untuk melakukan perbuatan baik saat menjelang kematian mereka atau untuk mengingatkan orang yang sedang meregang nyawa akan perbuatan baiknya atau mendorongnya membangkitkan pikiran-pikiran baik selama saat-saat terakhirnya. Meskipun orang jahat bisa mendapatkan kelahiran kembali yang bahagia karena karma menjelang kematian yang baik, ini tidak berarti dia akan lolos dari hasil-hasil perbuatan buruk yang sudah dilakukan selama masa hidupnya. Ketika bertemu dengan kondisi yang memungkinkan, karma-karma buruk ini juga akan membuahkan hasil yang sesungguhnya. Hanya jika seseorang menjalani 3 rangkaian latihan mulia dengan sangat tekun, dan mencapai kebijaksanaan jalan dan kebijaksanaan hasil, maka karma buruknya akan kehilangan kekuatan untuk melemparkannya ke alam-alam sengsara. Karma aneh wanita penyedia poci air. Sayadaw Taungmyo yang terkenal, Yang Mulia Janaka Biwangsa, menceritakan kisah wanita penyedia poci air di dalam ceramah Pathananya. Wanita dari kota Amarapura ini dulunya kaya dan saleh dengan iman yang kuat akan Sang Tiratana. Dia membangun wihara dan mendanakannya kepada biku kepala, Sayadaw Taung Taman. Di Amarapura, air sangat langka di musim panas. Wanita ini menyediakan poci air di perempatan-perempatan di kota,
sehingga wanita ini dikenal sebagai wanita penyedia poci air. Dia meninggal di usia tua. Pada upacara pemakamannya, Sayadaw Taung Taman memimpin prosesi ke pemakaman dan melaksanakan permintaan perlindungan pada Sang Tiratana dan pelimpahan jasa kepada almarhumah. Sayadaw juga memberikan ceramah kepada orang-orang. Juga, pada upacara dana makanan untuk para biku di hari ke-7, Sayadaw Taung Taman kembali memberikan ceramah. Dalam perjalanan pulang menuju wihara, beliau mendengar seseorang memanggilnya. "Yang mulia, yang mulia!" Beliau mengenali suara itu mirip suara si wanita penyedia poci air. Beliau bertanya, "Andakah itu wanita penyedia poci air?" "Betul, Yang Mulia." Begitulah jawabnya. "Anda menjadi apa sekarang?" Tidak ada jawaban. Hanya ketika biku kepala bertanya untuk ketiga kalinya, wanita ini menjawab dengan suara lirih, "Saya sekarang di alam sengsara, Yang Mulia." "Mengapa Anda menjadi setan? Anda sudah banyak melakukan perbuatan baik." "Saya khawatir akan anak-anak dan cucu-cucu saya ketika mereka menangis menjelang kematian saya." Pada saat menjelang kematian, sangatlah penting untuk menumbuhkan pikiran baik dengan menyadari perbuatan-perbuatan baik kita atau sifat-sifat agung Sang Buddha. Para anak cucu harus mengingatkan ayah atau ibunya menjelang kematiannya untuk mengingat perbuatan baik yang pernah dilakukan atau bermeditasi, misalnya dengan mengingat satu sifat mulia Sang Buddha, Arahang, Arahang. Anak cucu sebaiknya tidak menangis di dekat orang yang sedang menjelang ajal. Karena orang tua akan mengkhawatirkan anak cucunya, apakah semua akan berjalan baik dengan anak cucu saya kalau saya meninggal? Kekhawatiran menimbulkan kesadaran yang berakar pada kemarahan. Kemelekatan pada anak cucu menimbulkan kesadaran yang berakar pada keserakahan. Pikiran buruk ini akan memberi jalan bagi semua karma buruk untuk menjadi penentu kelahiran kembali berikutnya. Begitulah si wanita penyedia poci air menjadi hantu di alam sengsara. "Saya tidak berkesempatan mendengarkan ceramah Anda di makam pada saat pemakaman," kata hantu itu. "Mengapa Anda tidak mendengarkan ceramah saya?" "Hantu-hantu wanita yang menjadi teman baru saya mengajak saya ke bukit yang ada air terjunnya, Yang Mulia." Di alam manusia, orang-orang kaya yang bisa menyumbang dana besar seringkali sangat terkenal di antara orang-orang. Setiap orang ingin berbuat baik dan hormat pada mereka. Ketika mereka meninggal dan menjadi hantu, hantu lainnya kembali ingin berbuat baik dan memberi hormat pada mereka. Demikianlah, hantu wanita itu berteman dengan hantu wanita penyedia poci air dan membawanya ke tempat yang indah di alam hantu. Tujuan untuk membawa hantu wanita penyedia poci air menjauh pergi ke bukit berair terjun adalah untuk menghilangkan kesempatannya mendengarkan khotbah Dhamma. Kalau dia berkesempatan mendengarkan khotbah Dhamma, karma baik yang didapatnya bisa bertindak sebagai karma penghancur yang bisa mengakhiri keadaan sengsaranya dan memberinya kehidupan baru yang bahagia. Hantu itu ingin si hantu wanita penyedia poci air tetap di alam sengsara, supaya anak cucunya melihat bahwa ibu mereka berada di alam sengsara. Akan sering mendanakan makanan pada para biku untuk melimpahkan jasa padanya. Ketika sisa makanan dibuang, hantu-hantu itu akan mempunyai kesempatan menikmati makan malam besar. "Tapi saya bisa mendengarkan ceramah Anda hari ini, Yang Mulia. Saya juga menerima pelimpahan jasa dari anak cucu saya
ketika mereka melakukan pelimpahan jasa dengan mendanakan makanan pada para bhikkhu. Jadi, saya akan mempunyai kesempatan untuk memasuki alam bahagia segera. Saya akan datang, Yang Mulia. Suara hantu itu menghilang. Buddha Dhamma bisa membantu orang membebaskan sanak saudara yang meninggal dari keadaan sengsara. Buddha Dhamma membantu dengan cara yang rasional dengan mengembangkan karma baik. Kalau kita bisa menggunakan kekuatan luar biasa dari karma baik, kita akan memetik manfaat yang sangat banyak. Bagaimana seorang anak bisa membantu ayahnya mendapatkan kelahiran kembali yang bahagia? Yang Mulia Sonathera yang tinggal di Bukit Sonagiri di Sri Lanka mencapai pencerahan sebagai arahat karena usaha beliau yang sangat besar. Tetapi ayah beliau masih menjadi seorang pemburu di usianya yang sudah renta. Hanya ketika sang ayah menjadi terlalu lemah untuk berburu, dia menjadi biku di wihara anaknya. Tidak lama kemudian, biku tua ini sakit parah. Dia melihat anjing-anjing besar dengan mata merah dan taring tajam merangkak ke bukit untuk membunuhnya. Dia ketakutan dan menceritakan pada anaknya, "Anakku, anjing-anjing besar berdatangan ke bukit untuk menggigitku. Usir mereka!" Yang Mulia Sona sebagai seorang arahat segera tahu bahwa ayahnya sedang melihat tanda menjelang kematian. Tanda neraka menunjukkan seorang biku tua akan jatuh ke neraka setelah kematiannya karena karma buruknya berburu. Yang Mulia Sona meminta para samanera untuk mengumpulkan bunga dan menebarkannya pada pagoda di bukit. Kemudian, mereka mengusung biku tua itu ke pagoda beserta tempat tidurnya. "Ayahandaku, berilah hormat pada pagoda. Kami mempersembahkan bunga untuk pagoda atas nama ayah. Bergembiralah dalam persembahan bunga kepada Sang Buddha." Biku tua itu melakukan penghormatan pada pagoda. Dia juga bergembira dalam mempersembahkan bunga kepada Sang Buddha. Pada saat itu, tanda menjelang kematiannya berubah. "Anakku, ibu-ibu tirimu yang sangat cantik memanggilku untuk pergi dengan mereka. Apakah saya sebaiknya pergi dengan mereka?" "Pergilah dengan mereka, ayah." Sang anak tahu bahwa itu adalah para malaikat surga yang datang menjemput ayahnya. Beliau gembira bahwa usahanya mencegah sang ayah jatuh ke neraka berhasil. Departemen Urusan Keagamaan, Manual Buddhis, volume 1, halaman 677. Baiklah, saya akhiri video part 11. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan bab 8 ini dengan mulai membacakan subbab 3, yaitu Acinna Kamma, karma kebiasaan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang